Podsergi. Halo Helbis, kembali lagi di Podsergi. Oke, dari kemarin gue episode Podsergi yang baru mana sih? Kok nggak tayang-tayang ya? Oke, tenang aja guys. Hari ini kita akan, episode hari ini kita akan mengundang ngobrol-ngobrol santai ini dengan bintang tamu kita yang spesial banget hari ini tentunya. Oke, sebelum itu kenalin dulu aku Faisal. Di sini aku sebagai host sekaligus yang akan menemani teman-teman Helbis yang ada di rumah dalam episode hari ini. Oke, kira-kira kita ngobrol sama siapa ya hari ini? Oke, ini kan kita sudah memasuki akhir tahun nih, yang dimana semua organisasi yang ada di Prodi Radiologi Purwokerto akan melakukan reorganisasi, perekrutan keanggotaan kepengurusan baru yang tahun ini ke yang akan datang. Oke, udah tahu kan siapa kira-kira bintang tamu kita hari ini? Oke, kita langsung saja. Please welcome Ketua Dewan Mahasiswa dan Gubernur Himpunan Mahasiswa. Oke, selamat datang nih Mbak Awa dan Mas Pandu. Selamat datang, Faisal. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kesibukannya ngapain nih akhir-akhir ini setelah PKS? Oke, buat kesibukannya, aku akhir-akhir ini sih cuma ngikutin organisasi aja ya. Kayak mempersiapkan program kerja yang akan datang. Lalu juga menyiapkan ini ya, di off recruitment. Menyiapkan seperti itu. Dan sebentar lagi kan kita tinggal 3 mau ada PKL nih. Jadi kesibukanku juga mengurusin hal-hal yang harus diurusin sebelum PKL. Oke, kalau Mas Pandu gimana nih kesibukannya? Kalau aku juga sama nyampe di luar PKL terus sama ngikutin organisasi karena kita di akhir tahun itu kan ada banyak proker kayak kasambut terus nanti ada seminar nasional sama X-ray jadi mungkin aku sama teman-teman juga kesibukannya sama nyampe buat acara. Oke, berarti sama-sama sibuk dalam mempersiapkan proker-proker untuk ke depan ya. Iya. Oke, kita mungkin sebelum jauh ke pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya nih, berarti kalian kan ketua nih sebagai ketua Dewan Mahasiswa dan Gubernur Mahasiswa. Nah, kalian menjabat dari semester berapa ya berarti ya? Kalau dari aku sendiri ya, aku menjabatnya dari semester 2, dari tingkat 1. Dari tingkat 1 dari awal kepengurusan tuh aku sudah menjabat sebagai Dewan Mahasiswa. Dan alhamdulillahnya di tahun kedua ini atau periode kedua ini, aku diamanahkan untuk menjadi Ketua Dewan Mahasiswa. Kalau jadi gubernur mahasiswa dari semester 4 bulan Januari tahun 2025 ini. Jadi sudah berjalan kurang lebih 9 bulan. Oke, tapi sebelumnya juga sama-sama ikut organisasi IMA juga. Sebelumnya di divisi kewirausahaan. Oke, berarti Mbak Awa sama Mas Pandu ini sudah join dalam IMA Dewa itu udah 2 tahun ya, kurang lebih itu udah tahun. Keren banget. Oke, lalu kan kalian udah lama nih di Dewa 5. Lalu makna organisasi bagi kalian itu apa sih? Oke, dari aku ya. Makna organisasi itu menurut aku tuh organisasi yang terlibatkan sebuah kekeluargaan. Yang dimana nanti kalau misalnya kita ada kesan tentang organisasi atau sebenarnya itu kayak saya aja kalau misalnya kita punya teman. Kalau misalnya ada pesan, ada pesan itu kan kita bakal mengibarkan ke teman kita, mengibarkan ke teman kita. Nah di organisasi itu kayak gitu, kayak berarti sama aja organisasi itu sebagai kekeluargaan bagi aku. Dimana ada teman-teman, kalau misalnya di Dema kan ada 20 anak ya. 20 anak itu sebagai anak-anak aku gitu lah, anak-anak aku yang bisa aku rangkul, dan dia juga bisa aku didik gimana dirinya organisasi ini ngarahnya kemana. Jadi makna organisasi itu menurut aku adalah sebuah kekeluargaan yang harus kita tanamkan dari awal sampai akhir, atau dari awal kepengurusan sampai akhir kepengurusan itu. Kalau di Pandu gimana? Kalau bagi sendiri organisasi juga kayak keluarga rasanya sekarang karena yang tadinya kita nggak saling kenal dan kita kayak beda tingkat sekarang udah jadi satu keluarga tanpa menghadap tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jadi di sini kita sekarang cuma fokus buat mengembangkan diri kita di organisasi
dan kita punya tujuan yang harus kita capai. Oke, benar sekali. Berarti organisasi itu termasuk dalam keluarga ya, keluarga dalam sesama mahasiswa gitu lah intinya. Oke, menarik, menarik. Oke, ini kan Mbak Awa dari Dewan Mahasiswa dan Mas Pandu dari Gubernur dan Mahasiswa. Nah, pastinya dari dua organisasi ini ada tugas pokoknya masing-masing kan ya. Yang satu ini legislatif dan yang satu eksekutif. Nah, oke, bedanya Hima dan Dewa itu apa sih? Coba dari Mas Pandu. Oke, kalau Hima itu kan Hima mahasiswa kita bergerak di bidang eksekutif, jadi kita lebih banyak ke mahasiswa langsung, kayak kita prokernya lebih ke pengembangan ke mahasiswa dan kayak langsung terjun ke mahasiswa gitu. Mungkin dari awal. Kalau misalnya dari Dewan Mahasiswa ini kan bersifat legislatif ya. Legislatif ini tuh sebenarnya lebih ke pengawasan. Pengawasan ada di Dewan Mahasiswa. Jadi nanti di Dewan Mahasiswa ini setiap ada perwakilan dari Dewan Mahasiswa dan rapat-rapat Dewan Mahasiswa ini nanti ada salah satu anggota Dewan Mahasiswa yang dari Komisi 1 untuk mengawasi. Jadi lebih ke tugasnya ke pengawasan seperti itu. Oke, berarti Hima itu tugasnya turun ke lapangan untuk ke mahasiswanya langsung ya. Kalau Demanya sendiri untuk mengawasi program kerja yang Hima lakukan gitu. Oke, menarik kan. Lalu kalian nih sebagai ketua ya, ketua dan gubernur nih, tantangan dan hambatannya sebagai ketua ini udah mau akhir masa nih apa aja? Tantangan, kalau nggak bilang tantangan tentunya pasti banyak ya sebagai ketua. Soalnya kan kita pasti punya cara menanganinya masing-masing dari aku sendiri dan dari Pandu juga. Kalau tantangan aku yang pertama awal-awal lulusan ya, kita di awal-awal lulusan tuh tentunya kita harus adaptasi. Karena biasanya sebelumnya kan saya sebagai bendahara ya, sebelumnya jadi bendahara. Dan dari bendahara yang dari ngambil keuangan, proses keuangan, tiba-tiba menjadi ketua tuh jujur ya kaget karena banyak banget perbedaannya. Nah dari jadi ketua ini kan juga sebagai pengarah atau penegak dalam organisasi itu. Nah tantangannya pertama yang kayak waktu adaptasi itu sangat susah, lumayan susah, apalagi di periode yang satu tuh sangat apa ya membuat aku jadi kayak aduh gimana nih dan banyak banget overthinking lah tentunya tentang organisasi ini. Walaupun Dewan Mahasiswa ini sebagai pengawasan, tetapi juga Dewan Mahasiswa memiliki program kerja ya tentunya. Memiliki program kerja. Nah dari program kerja ini yang akan dilaksanakan program kerja tentunya masih kayak mikir gimana nih caranya akan memberikan investasi apa seperti itu. Tantangannya lebih ke apa ya dari diri sendiri dan dari anggota-anggotanya dan kita kan juga sebagai ketua harus mikir nih gimana nih cara satu anggota-anggotanya dari tingkat 2 dan tingkat 3 jadi 20 anak ini supaya menjadi satu tuh seperti apa caranya dan cara menanganinya gimana setiap ada kan pasti kan sifatnya beda-beda ya dari 20 anak tuh gimana cara menanganinya gitu tantangannya tuh menurutku itu sih kalau misal dari aku sendiri sebagai ketua. Kalau dari Pandu? Kalau dari aku sendiri juga sama kayak awal kita yang tadinya di kalau apa di divisi kewirausahaan yang tadinya mungkin lebih santai sekarang yang mana jadi gubernur bidang mahasiswa tuh benar-benar akhir karena yang tadinya kita cuma pegang mungkin satu dua proker yang itu nggak skala besar sekarang kita dia mana jadi tanggung jawaban itu juga kaget jadi mungkin kita harus lebih bisa mengikuti alur yang di lima dan semua sekarang jadi kita harus tahu karena namanya ketua dan menanggung jawab itu walaupun kita nggak megang sesuatu proker tapi itu semua proker itu sebagai bentuk tanggung jawab. Mungkin itu tantangannya kita harus mengikuti alur sama kayak misal kita tantangannya di mahasiswa sendiri karena misal kita ada kegiatannya mahasiswa mungkin masih banyak yang tidak berangkat atau mungkin ya banyak yang di sini itu juga jadi tantangan buat kita gimana cara kita ya terus itu mungkin tantangannya sama dari Hima sendiri pasti juga ada tantangan baik dari aku sendiri dan teman-temanku pasti semua punya masalah dan tantangannya masing-masing. Dari itu kita juga bisa mengikuti kayak di Hima ini kita juga di luar organisasi tapi kita juga harus saling percaya sama saling membantu di antar teman. Oke, berarti sama-sama tantangannya itu adaptasi ya teman-teman yang dari dulunya itu bukan apa ya anggota menjadi anggota saja tiba-tiba jadi ketua dan gubernur itu berarti kalian salah satu yang terbaik ya saya terbaik sih.
Oke, good job, good job. Dan tantangannya juga harus merangkul anggotanya biar menjadi keluarga yang utuh dan harmonis dan solidaritasnya terbentuk. Gitu. Oke, nah kan misal nih kalian udah berusaha merangkul anggota kalian masing-masing nih, tapi tetap masih ada nggak sih anggota kalian yang pasif gitu, yang kayak jarang berangkat rapat, terus dikasih tugas juga telat-telatan dulu, kayak nggak mengerjai gitu, ada nggak? Terus kalau misal ada, gimana cara menangani kalian sebagai ketua? Jadi Mas Pandu. Kalau dibilang fasih enggak, tapi mungkin kayak misal aku udah ngasih tugas ke satu anak, mungkin dari anak itu lagi banyak masalah ataupun tugas di luar organisasi, kita juga sebagai ketua bisa harus merangkul dia. Dan kalau misalnya dia emang merasa keberatan, kita bisa kasih tugas itu dibagi sama yang temannya gitu. Jadi kalau dibilang kasih gak ada, tapi mungkin setiap orang pastinya masalah dan kesibukannya masing-masing, kita harus ngerti itu juga mungkin gitu. Kalau misalnya dari aku ya, dari yang pasif ini tentunya ada, dari Dewan Mahasiswa ini ada yang pasif. Tapi ini pasifnya juga bukan yang terusan, yang kayak suatu waktu dia udah gak pengen, bukan gak pengen ya, tapi udah kayak ngerasa capek, ngerasa jenuh di organisasi, jadi kinerjanya kurang, seperti itu. Mungkin itu bisa juga masuk atau enggak ya kalau misalnya gitu. Oke, tapi Gimana? nggak boleh. Kayak kalau misalnya di masuk tuh kayak gitu, kayak ada yang tiba-tiba ada yang semangat banget, gigi banget di awal kepengurusan, tiba-tiba di tengah-tengah redup, itu ya pastinya ada lah ya di dalam organisasi. Itu juga karena kan mereka mungkin jenuh pada organisasinya, kayak merasa kayak ya udah bisa, tapi ternyata malah menyepelekan seperti itu. Terus kalau misalnya menanganinya, kalau menangani anggota yang kayak gitu, yang pertama menurut aku tuh butuhnya pendekatan. Kalau misalnya dengan pendekatan itu mereka masih seperti itu, kita bisa ini ngajak sama FA kayak tatap mata berdua biar kayak kita tahu juga gimana sih kan kenapa kayak gitu, ditanyain nggak masih ke anaknya kayak kenapa kayak gitu, kalau misalnya emang keberatan atau lagi ada masalah ya kayak kan bisa bilang supaya dia tugasnya dikurangin, benar apa kata Pandu, karena kita sebagai ketua tuh harus bisa ngertiin sesama anggotanya, karena kalau misalnya kita nggak bisa ngertiin nanti kita kayak malah membiarkan anak-anaknya seperti itu, yang ada malah yang ada tuh organisasi tuh nggak jalan dengan lancar tuh kan. Tuh kayak gitu, kayak organisasinya nggak berjalan dengan lancar, jadi itu lebih ke pendekatan, tanyain kenapa, pengennya gimana di organisasi tuh. Oke, berarti anggotanya mungkin mood-moodan ya dalam organisasi ya, tiba-tiba semangat banget terus tiba-tiba redup ya. Mas Faisal tuh jadi anggota juga ya kalau salah satu tim nih. Gimana nih kalau misalnya dia ada di dalam fase itu? Fase menanganinya Fase kalau misalnya jenuhnya, jenuh di organisasi. tentunya kita sebagai anak organisasi ya pasti ada rasa jenuh dan kayak bosan ya, apalagi udah 2 tahun nih coba gitu. Tapi mau nggak mau itu kan bentuk tanggung jawab dan komitmen kita dalam ikut organisasi tersebut ya. Nah kita harus tetap berangkat rapat, terus kalau misalnya dikasih tugas juga harus dikerjain, pokoknya harus apa ya, menurutlah apa yang dikatai ketua gitu. Jadi kalau misal bosen ya bosen, tapi itulah tanggung jawab kita, itu yang kita latih gitu di organisasi. Seharusnya semua anggota di rumah punya pemikiran yang sama ya seperti Mas Faisal. Betul, harus tangan pemikiran itu guys, semuanya semua. Karena gimana kan kita sudah melakukan itu susah. Jadi dan kita harus menjalankan satu periode depan. Ya, nah, dan sebagai ketua juga ya cara menanganinya seperti itu ya, mendekati ya, cara pendekatan dengan personal anggotanya masing-masing gitu. Walaupun jadi ketua kadang harus pengennya apa ya, mengerti terus nggak mau dimengerti gitu ya. Jadi anggota harusnya apa pengennya dimengerti terus tapi nggak mau ngertiin sama ketuanya gitu. Padahal ketuanya juga butuh dimengertiin sama anggotanya gitu kan. Kan sama-sama manusia kayak gitu. Karena kita di sini juga capek ya ada di organisasi, tapi gimana cara nanggepinnya gitu. Nah, lalu ke pertanyaan selanjutnya itu pasti udah 2 tahun nih di Mahima, pasti ada lika-liku ya masalah gitu, masalah yang terjadi di organisasi kalian masing-masing gimana dan gimana. Nah cara memutuskan masalah tersebut gimana nih?
masalah dalam hal apa nih, masalah kayak organisasinya atau masalah pada anggota-anggotanya atau program kerja? Mungkin bisa tiga-tiganya, kayak misal ngajuin proposal tapi susah banget ke prodinya, atau masalah kepada kita udah ngerjain proker tapi pesertanya nggak datang, gitu semuanya. Oke, kalau dari aku ya, dari aku. Yang pertama, kalau misal dari awal nih, mengajukan proposal. Mengajukan proposal kan sebenarnya pastinya sebelum kita melaksanakan organisasi ada pengajuan proposal kepada dosen-dosen, kemahasiswaan, sekro, dan kaplogi. Nah, kalau misal mengajukan tuh mungkin karena ya dari kita juga ya kurang teliti atau gimana, pasti ada revisi-revisi. Walaupun revisi itu kecil, tapi kita tuh nggak boleh menyepelekan. Nah, makanya dalam organisasi ini kita butuh sekretaris yang bisa apa yang dapat menangani hal-hal yang seperti itu untuk mengajukan proposalnya. Pastinya ada kayak nggak, kalau misal satu kali maju langsung akses itu bisa memungkinkan, tetapi biasanya tuh tetap ada di mahasiswa ini tetap ada salah-salahnya atau ada yang harus direvisi gitu, maupun di randonya, RAB atau cara penulisannya gitu. Terus kalau misal dari anak-anaknya ya, kalau dari anak-anaknya yang dipoluskan gitu, gimana dia anak-anaknya? Anak-anaknya tuh kan emang harus tuh dari prodi, misal ya proposalnya harus seminggu sebelum acara harus dikonsulir. Iya. Nah, sekretarisnya itu malah belum bisa tuh, belum jadi proposalnya, padahal itu harus dikonsulir. Nah, saat itu juga gitu. Itu gimana? Kalau misalnya di Dema kan sekretaris kebetulan setiap program kerja itu ada dua ya, ada sekretaris satu dan sekretaris dua. Mungkin kalau misalnya sekretaris satunya juga bisa, sekretaris duanya itu bisa nge-backup, bisa mengambil lah. Nah, misal mungkin dari sini juga kayak, kan biasanya kan ada proposal dan ada LPJ. Mungkin sekretaris satu memegang proposal, sekretaris dua memegang LPJ. Tetapi jika misal yang sekretaris satunya ini nggak bisa memegang proposal, mungkin bisa tukar job desk kepada sekretaris duanya supaya tetap dia berjalan dengan lancar, gak kayak nunggu-nunggu gitu lah ibaratnya. Semuanya sudah mengumpulkan kepada sekretaris, tapi sekretarisnya nggak bisa, kan itu kan juga menghambat ya. Nah itu bisa mungkin dari komunikasi juga, atau mungkin juga bisa dapat dibantu oleh sekretaris dewan mahasiswa sendiri. Kan sekretaris dewan mahasiswa juga beda nih, ada bedanya sama sekretaris setiap program kerja. Mungkin bisa dibantu oleh sekretaris dewan mahasiswanya. Tuh. Oke, kalau di proker, misal proker kalian itu ada masalah gitu, ada hambatan gitu. Oke, kalau misalnya ada hambatan ya di dalam prokernya, yang pertama kalau hambatan itu kepada mahasiswa-mahasiswanya, kayak kita tuh udah menyiapkan program kerja, tapi antusias mahasiswanya tuh kurang. Itu cara menanggapinya, itu cara supaya apa ya bisa meluruskannya itu mungkin kita kayak udah sepakatan juga kan, mau misalnya kita tuh ideologi kalau misal nggak dapet itu dengan sesuatu pernyataan itu mahasiswaan, mungkin itu juga sebagai salah satunya. Dan kita tuh juga ngomong lah kepada teman-teman kayak ayo datang kayak bahasa itu kayak ngoprak-oprakin gitu supaya teman-teman tuh pada bisa mau datang dan berpartisipasi dalam acaranya seperti itu. Oke, kalau dari Mas Madu gimana nih cara meluruskan masalah di organisasi himpunan mahasiswa? Dari awal kalau misal kita udah ngajuin proposal itu kan nggak selalu di ACC Iya. karena kita ada banyak revisi mulai dari random dan lain-lain, itu juga merupakan salah satu tantangan kita di organisasi. Gimana kita bisa revisi itu secara cepat. Dan kalau buat masalah hambatan di program kerja, sama juga yang pasti itu dari mahasiswanya. Karena sekarang kita udah mengadain acara, kalau mahasiswanya kurang antusias, kita juga bukan sia-sia, tapi kayak kita berharapnya tuh bakal buat mahasiswa rame, tapi ternyata mahasiswanya kurang, kan kita juga ada sedikitnya kecewa ya rasanya. harapan kita buat mahasiswa banyak, tapi kayak mahasiswanya atau kitanya nggak ada backgroundnya. Tapi buat penanganannya itu kayak apa tadi benar, kita sekarang di radiologi ada surat peringatan kalau misalnya dari mahasiswa atau mahasiswi itu nggak berangkat di program kerja kita yang udah kita buat, yang udah kita susun, dan itu merupakan buat mahasiswa. Yang selanjutnya kayak misal masalah itu kalau misal kita mengadakan program kerja, mungkin dari mahasiswa ataupun dari pihak prodi itu waktunya yang nggak sesuai sama rangkaian. Jadi kita udah menyusun waktu sedemikian rupa, tapi mungkin dari mahasiswa dan pihak prodi itu menurut kita juga itu tantangan. Kita selalu nunggu, jadi kalau kayak misal
udah kayak gitu kita juga mau mulai bingung. Itu mungkin salah satu tantangannya besar juga ya. Harus diperbaiki dari mahasiswa dan dari pihak pelatihnya juga. Oke. Berarti lebih ke pesertanya ya, kita tiba-tiba sudah menyiapkan acara sebagus mungkin, semenarik mungkin, tapi pas hari H pesertanya itu kurang antusias. Itu kan bikin kecewa ya teman-teman. Jadi mahasiswa dimanapun kalian, teman-teman healthies yang dimanapun kalian berada, kalau misalnya ada acara organisasi, kalian datanglah ikut menghargai teman kalian merealisasikan acara organisasi tersebut. Karena gimana pun kan kita kan nyiapin acara tuh nggak cuma satu hari 2 hari aja. Kita kan pasti kan udah berbulan-bulan, berminggu-minggu untuk menyiapkan acara yang seharusnya kalian bisa menikmati. Jadi buat teman-teman semua ya, buat teman-teman yang di rumah, buat mahasiswa radiologi ini, tolong lebih antusiasnya setiap kita akan melaksanakan program kerja. Apalagi di periode 3 ini dari Dima dan Dima kan tentunya ada lebih banyak lokal dari program kerja dari periode sebelumnya, dan melibatkan mahasiswa ya. Nah, Dima dan Dima juga ada yang melibatkan mahasiswa. Mungkin dari teman-teman healthcare yang di rumah tuh bisa langsung ya ikut antusias atau ikut joy dalam partisipasi program kerja kita. Tuh, guys. Nah, kalau ngadain proker kan kita juga mengeluarkan anggaran ya teman-teman. Nggak sedikit. Jadi datanglah ya untuk menghargai saja. Itu nggak ada sia-sianya kok guys. Pasti ada benefitnya untuk kalian yang datang. Oke. Terus selanjutnya sebagai ketua nih, udah hampir 1 tahun jadi ketua dan gubernur nih, inovasi yang sudah kalian jalankan selama menjadi ketua apa saja? Kalau inovasi mungkin dari Dewan Mahasiswa ini inovasi kecil-kecilan program kerjanya. Kayak contohnya tuh di PEPO kemarin, inovasinya yang pertama dari Dewan itu sudah membuat Instagram khusus untuk PMO Radiologi Purwokerto tuh. Dan yang kedua tuh mungkin dari promosi acara PMO kemarin tuh, dari acaranya. Setiap acara, di dalam acara itu ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, seperti itu kan masih bisa dinamakan inovasi ya. Kalau misalnya inovasi program kerjanya dari Dema nih, ada yang namanya Radioner ini di sini dimana seharusnya dalam penyampaian aspirasi, kan dari Dema ada Asmara atau aspirasi mahasiswa radiologi. Nah, nantinya itu di dalam ini kita ada Radioner yang sebenarnya ingin menyosialisasikan kepada setiap kelas dari tingkat 1, 2, dan 3. Tetapi inovasi itu belum terlaksana karena belum adanya waktu yang pas atau dari bentrok pula dari tingkat 1 dan tingkat 2 dan tingkat 3 seperti itu. Mungkin dari Dema inovasi setiap program kerjanya ada perbedaan. Tentunya pasti nanti kita pengen memberikan inovasi yang lebih, yang banyak dari tahun-tahun sebelumnya itu. Oke, kalau dari Mas Pandu gimana? Kalau buat di Mas sendiri yang juga tahun ini terlaksana yang tanam bakau kemarin di Pantai Sodro, itu merupakan juga salah satu inovasi yang kita kerjasama sama Fauzi. Dan kayak misal kemarin tanam bakau berhasil, mungkin tahun depan akan dilaksanakan lagi. Itu kan juga inovasi yang berlanjut, dan itu merupakan untuk kebaikan kita ke alam juga, buat meminimalisir agresi di pantai. Terus juga inovasi yang kemarin udah kita laksanain itu ada kayak bukan peringatan, tapi kayak ada reminder sama kayak kita ada materi terkait kayak kanker atau hari-hari yang terkait di kesehatan. Terus kita juga udah kasih kayak ke mahasiswa baru itu ada ebook, terus materi itu juga merupakan salah satu inovasi tahun ini tuh. Kali gitu. Oke, berarti yang inovasi tanam bakau itu kita suruh mahasiswa ke pantai gitu nanam bakau gitu atau gimana nih Mas? Oke, jadi kemarin itu berhubung kalau mahasiswanya serupnya tuh banyak banget. Kita makanya perwakilan aja. Mungkin buat tahun depan kalau misal emang mahasiswanya tertarik, bisa tuh kayak diangkatan pantai. Iya, kan lebih seru. Kalau misal kayak kemarin kita tuh cuma 1 anak perwakilan kelas sama anggota 5 ada yang sama Brody pihak Brody. Oke, menarik sekali inovasi dari Dema dan Dima tahun ini ya, tahun 2025 ya. Oke, nah ini kan sudah hampir lancar lah ya, ibaratnya sudah
memasuki akhir tahun nih, kepengurusan sudah periode 3. Nah, pastikan kalian mau merekrut anggota baru Dema Hima tahun 2026 untuk kedepannya. Nah, cara kalian mempromosiin agar mahasiswa itu apa ya, ikut join gitu ke dalam Dema Hima itu gimana? Kalau kemarin udah dilaksanain on recruitment, kita kan ada promosi juga ya kan. Iya. Itu juga salah satu cara kita buat kenalin organisasi prodi ke mahasiswa baru. Terus dari mulai konten Instagram itu juga kita kenalin lewat konten. Sama kalau misalnya kita ada proper, itu mungkin mereka bisa lihat juga kinerja gimana, cara kerja gimana gitu. Itu juga mungkin menurut saya salah satu promosi gitu. Ini dari Dema. Kalau dari Dema benar apa kata Pandu, kita sudah jelaskan sosialisasi kepada mahasiswa baru atau tingkat 1. Tetapi biasanya kan kalau misalnya organisasi ini yang lebih terkait ini mahasiswa baru. Dan mahasiswa baru ini kan masih banyak yang ingin bertanya-tanya, apa sih bedanya Dema Hima? Apa sih, gimana sih aku harus dari mana gitu. Kan pasti kan mereka pada mempunyai pemikiran seperti itu. Makanya kita adakan sosialisasi gabungan antara Dema dan Hima kepada mahasiswa baru. Lalu selanjutnya juga cara promosi dari Dema ini kayak nge-brandingnya lewat sosial media. Jadi Dema kan ada Instagram, TikTok. Nah dari situ tuh kita memposting konten-konten atau memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Gimana sih, apa sih yang ada di dalam mahasiswa itu? Gimana sih cara rekrutmennya? Kan kita kan juga ada rekrutmennya di share atau yang diberikan di sosial media Dema. Lalu juga dari promosi melalui program kerja. Program ujian bersama kata Pandu itu, dan program ujian dari mahasiswa ini adalah PMO atau pelatihan manajemen organisasi. PMO ini kan melibatkan mahasiswa baru, dan dari situ kita juga bisa membranding atau mempromosikan bahwa mahasiswa ini memiliki program bagaimana seperti itu. Dan juga pada saat PKKMB kan ada ini pengenalan organisasi. Iya, aku yang ngerti ada mengenal organisasi, dan itu kan saya juga menyampaikan mengenai Dewan Mahasiswa. Nah, dari situ juga salah satu bentuk promosi. Tuh. Oke, berarti sosialisasi langsung terhadap mahasiswa baru ya. Dan sasarannya juga seluruh mahasiswa ya, bukan mahasiswa baru saja ya. Iya, Ingat juga boleh daftar. Oke, hal-hal yang perlu dipertimbangin untuk merekrut anggota atau mahasiswa baru gitu apa aja sih? Yang perlu dipertimbangin tentunya kan kita kan punya kriteria masing-masing ya dari Dema dan dari Hima. Gimana sih anak-anak yang cocok masuk Dewan Mahasiswa, anak-anak yang cocok masuk himpunan mahasiswa, kan tentunya kita punya kriteria. Dan cara merekrut anggotanya kita tuh ada seleksi atau ada tes dulu sebelum kita melaksanakan rekrutmen. Jadi yang pertama kita ada sosialisasi, terus yang kedua ada tes tertulis. Nah dari tes tertulis ini kan kita bisa melihat nih kemampuan mahasiswanya seperti apa, dia mahasiswa yang tipenya seperti apa, apakah mahasiswa yang dapat bisa mengayomi teman-temannya atau enggak, seperti itu. Lalu juga akan ada tes wawancara. Dari tes wawancara ini kan kita bisa ngelihat nih mahasiswanya itu kan itu gimana cara menanggapinya masalah secara langsung, dan apakah mahasiswa itu bisa menyampaikan atau berargumen atau tidak. Nah dari argumen itu kan kita juga bisa menilai itu mahasiswanya seperti apa. Dari situ juga kita bisa menimang-nimang atau menimbang nih apakah ini cocok masuk Dewan Mahasiswa atau gimana gitu. Oke, kalau dari Mas Pandu gimana? Kalau dari ini juga kurang lebih sama semua. Untuk tes-tesnya ada tes tertulis, wawancara sama magang. Dan yang untuk wawancara ini menurut saya paling penting, karena kita bisa menilai secara langsung anak itu dari segi pemecahan masalahnya itu bagaimana. Kalau misal di tertulis mungkin oke lah, mungkin semua bisa, tapi kalau misal kita bisa lebih lihat anaknya gimana itu di wawancara. Dan di magang tentunya, kalau magang itu kan turun secara langsung ya. Kalau wawancara mungkin cuma ketemu sekedar lain jawab, tapi kalau magang kan benar-benar mereka ikut di dalam proper gitu. Jadi nanti kita pertimbangannya mungkin dari hasil wawancara, tes tertulis sama hasil magang. Oke, berarti banyak banget ya pertimbangan ya, bisa dilihat dari tes tulis, wawancara, dan juga magang. Oke, dan kita bisa langsung lihat tuh mana nih yang kira-kira masuk kriteria Dema sama Hima. Iya. Nah, tapi apakah
jadi pertimbangan kalian juga kalau misal yang daftar itu mahasiswa yang dulunya di SMA itu tidak mengikuti organisasi apa-apa atau pertimbangan juga yang dulunya masuk OSIS atau pramuka gitu. Kalau dari yang sendiri itu bukan sebuah pertimbangan ya, karena kan di SMA dan kuliah itu juga beda. Nah, organisasi di SMA dan di kuliah kan juga pasti kan beda. Kalau misalnya mungkin di SMA tuh bisa santai-santai, tapi kan kalau di kuliah ini kan kayak lebih semuanya tuh kita, semuanya tuh organisasi gitu. Jadi itu menurut aku sebagai anak-anak yang ini tuh bukan sebuah pertimbangan, karena kan kita juga bisa melihat lagi pada saat seleksi-seleksi, terutama di magang. Kan kita juga bisa lihat waktu magang tuh mereka gimana, apakah sanggup, apakah bisa atau enggak seperti itu. Ya, kalau dari aku sendiri, karena aku SMA juga nggak ikut OSIS dan pramuka, mungkin kalau dibilang pertimbangan buat nanti diterima atau diterima itu ya, contoh kamu belum pernah ikut OSIS atau pramuka dan lainnya enggak. Kalau misalnya nggak ikut berarti di kita nggak diterima kan enggak gitu, karena kita nggak bisa nilai dari masa lalu pas SMA-nya. Mungkin karena waktu SMA nggak ikut, terus kuliah jadi tertarik, dan itu kalau emang dia beneran minat dan apa kayak bener-bener tertarik kan, dia juga pasti bisa nunjukin kalau dia bisa gitu. Jadi mungkin yang udah pernah ikut OSIS sama pramuka dan lain-lain yang waktu di SMA itu juga merupakan salah satu keuntungan mereka buat lebih besar mungkin keterimanya, karena pengalamannya udah ada, tinggal melanjutkan. Tapi bukan berarti yang nggak ikut organisasi di SMA itu nggak punya kesempatan. Justru kalau misal kayak butik langit itu nanti kita juga bingung kan, masa mau menerima anak yang udah pernah ikut OSIS sama pramuka aja dan lain-lain kan nggak mungkin. Itu bukan lagi nggak mungkin aja. Oke, berarti teman-teman Healthies yang ada di rumah tuh yang dulunya gak pernah sama sekali ikut organisasi tapi pengen ikut organisasi Dewa 5, jangan minder ya teman-teman, karena itu bukan suatu parameter kita untuk menerima anggota baru dalam Dewa 5 gitu. Kalau misal kalian minat dan kinerja kalian bagus, ya kenapa enggak ya kita terima ya. Oke, nice. Oke, selanjutnya kan ini apa ya, mahasiswa baru nih ya, sasarannya lebih banyak gitu. Nah, mahasiswa baru nih juga adaptasi juga dari SMA ke kuliah ya, yang dimana sistemnya itu jauh sekali berbeda gitu kan. Nah, pasti mahasiswa ini ada yang ragu-ragu nih, masih nino nih kayak masuk organisasi enggak ya gitu, takut keganggu kuliahnya atau gimana terlalu susah gitu. Nah, dari kalian ada tips nggak sih cara bagi waktu di organisasi itu gimana? Cara bagi waktu, mungkin itu juga yang masih jadi PR buat kita ya, buat kita walaupun anak organisasi, tapi kita juga masih memikirkan gimana cara bagi waktu yang benar, yang pas untuk organisasi dan untuk kuliah. Tapi buat teman-teman semua, kalau misalnya mempunyai pemikiran ikut organisasi itu akan menghambat perkuliahan dan mengganggu akademik, itu salah besar ya guys. Karena menurut aku justru itu di dalam organisasi ini kita tuh bisa mengembangkan dan memiliki wawasan yang lebih luas lah, kan intinya punya teman-teman yang lebih banyak dari cuma teman-teman angkatan atau teman-teman kelas luar tuh. Untuk membagi waktunya kan kayak kita kan juga program kerja nggak dilaksanakan setiap hari, mungkin ada saat-saatnya kita melaksanakan program kerja. Nah, kita kan juga anggapannya tuh nggak cuma 1-2 anak doang, tapi rame-rame, dan setiap program kerja itu pasti kan punya backingan atau punya anak yang lain yang bisa nge-backup lah. Nah, dari itu tuh cara membagi waktunya, kalian tinggal pintar-pintarnya saja buat teman-teman semua yang join organisasi atau yang sudah masuk ke dalam organisasi ini, membaginya kayak ada saatnya kalian emang harus belajar kayak seperti waktu mau UTS, UAS, atau kalau ada tugas-tugas, kuis, kalian bisa mengutamakan akademik terlebih dahulu. Tapi kan nggak seterusnya berjalan, ada yang santai, cuma perkuliahan biasa doang, kan juga bisa melibatkan organisasi, mengutamakan organisasi gitu. Jadi kayak kembali lagi pada anaknya ini bisa nggak sih untuk membagi time management yang baru, yang bagus, yang benar tuh gimana tuh. Oke, jadi Mas Pandu gimana? Kalau dari aku kurang lebih sama. Yang penting kita bisa bagi waktu. Ada saatnya kita kuliah. Kalau misal ada organisasi. Dua hal ini mungkin susah buat digabungin karena emang waktu ya. Kita kalau misal kayak lagi kuliah, berarti kan kita nggak bisa melaksanain
program kerja. Jadi yang melaksanakan program kerja itu mungkin bisa dibantu sama teman yang lain. Jadi intinya kita kalau misalnya kuliah ya fokus ke kuliah aja, karena itu memang tujuan kita kuliah kan belajar ya. Kita di kuliah kan organisasi ini cuma sebagai tambahan, jadi tetap yang belajar sama, nanti untuk organisasinya menyusul, tapi tidak lupa juga terkait tanggung jawabmu. Iya. Jangan mungkin udah ikut lima karena mungkin kepikiran itu nanti tanggung jawabnya dihilangkan. Nah, berarti itu apa ya? Masuk organisasi juga sebuah apa ya, pelatihan untuk kita tuh biar bisa membagi waktu juga ya teman-teman. Jadi banyak sekali impact yang baik buat kita kalau misal kita ikut organisasi ya. Iya. Banyak sekali nih, misal public speaking juga dilatih, terus time management, terus kekeluargaan, solidaritas, semuanya kita bisa dapat di organisasi tersebut. Jadi kalian nggak usah ragu-ragu nih kalau misal ikut organisasi, daripada gabut di kos kan. Jadi kita dewahi. Oke, selanjutnya nih kan Dema Hima ya. Tadi kan kalian udah bilang tuh tupoksi kalian tuh beda, yang satu pengawasan, yang satu turun ke mahasiswa langsung. Kalau dari kalian ada nggak sih program kerja kolaborasi gitu atau pertemuan gitu antara Dema Hima? Untuk program kerja kolaborasi, ya bisa dilihat ya teman-teman semua, ini sebuah podcast. Ini adalah suatu organisasi apa ya, gabungan antara Dema dan Hima. Ini sebuah iya, sama media kreatif juga. Ada beberapa anak media kreatif yang berpartisipasi di acara podcast. Untuk apa ya, program kerja gabungannya mungkin itu ya di podcast. Kita baru ada di podcast. Mungkin nanti kedepannya bakal ada di bagian yang lain. Tapi untuk pertemuan yang tadi saya bilang, pertemuan kita juga ada pertemuan antara Dema Hima yang di dalam program kerja rapat kerja. Tuh, dari Dema kan juga ada program rapat kerja 1, 2, dan 3. Itu juga sebuah pertemuan antara Hima dan Dema dan membahas antara program kerja yang dilaksanakan Hima dan Dema, sharing lah seperti itu. Oke. Sama ya berarti ya. Sama juga. Podcast. Ini salah satu kolaborasi antara Dema dan Hima. Inovasi bagus. Keren sekali. Oke, pertanyaan terakhir nih, kan kalian sebagai ketua dan mahasiswa dan gubernur himpunan mahasiswa tahun 2025 dan sudah mau di akhir penghujung kepengurusan lah ya, mode misionernya. Nah, ada nggak sih pesan atau harapan kalian untuk Dema dan Hima kepengurusan selanjutnya itu apa? Pesannya, harapannya itu tadi banyak. Semoga kepada teman-teman semua yang melanjutkan Dema maupun Hima ke depannya ini dapat menjadikan organisasi ini sebagai wadah untuk tabungan kalian, dan nanti semoga bisa menjalankan program kerja lebih semangat, lebih gigih, dan ditunggu inovasi-inovasi kalian. Nah, tentunya kayak tadi kan ada program kerja gabungan kita tuh baru podcast ya. Mungkin di tahun ke depan, di kepengurusan ke depan ada program kerja gabungan antara Dema Hima supaya lebih mempererat. Harapannya semoga kedepannya akan bisa berjalan dengan lancar, bisa melaksanakan program kerja dengan maksimal dan memberikan inovasi yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Karena gimana pun kalian jangan takut dan berpacu kepada pengurusan sebelumnya. Kalian harus memiliki pemikiran sendiri ya, mandiri sendiri gitu untuk kedepannya seperti itu. Oke, dari Mas Pandu gimana pesan dan harapan? Yang penting buat Dema Hima 2026 yang pertama itu selamat dan semangat. Ya. Karena kalau nggak semangat susah. Bisa. Ya, untuk pesannya semoga kalian nanti bisa kembangin inovasi yang lebih baik. Yang tadi disampaikan karena itu juga penting yang kita tuju kan memang inovasi ya. Jadi nanti kalau misal kalian udah zaman lagi, kalau kalian bikin program kerja yang inovasinya tuh banyak. Gitu. Mungkin itu aja. Tuh, harapannya juga yang pastinya baik-baik ya teman-teman. Ya. Semoga Dema Hima selalu lancar dan sukses. Amin. Oke. Wah, gak kerasa ya kita udah berapa menit nih kita ngobrol dari tadi nih. Udah setengah jam lebih ya. Asik banget sama hari ini, episode hari ini kedatangan tamu yang spesial buat hari ini. Nah, tentunya kesimpulan episode hari ini yaitu bagi mahasiswa baru tuh teman-teman yang autis seluruhnya,
nggak usah ragu untuk join organisasi apapun. Nggak harus Hima atau prodi yang di kampus doang. Kalian juga bisa join organisasi masyarakat di luar kampus atau di pusat kampus juga ada. Jadi nggak usah ragu karena itu bakal apa ya, dapat impact yang baik buat kalian yang join organisasi tersebut. Melatih kita untuk bertanggung jawab, komitmen, mandiri, dan segalanya gitu lah kita bisa dapat di organisasi ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Pandu dan Mbak Najwa sudah menyempatkan hadir dalam episode podcast kali ini. Terima kasih juga pada Mas Faisal sebagai host yang sangat keren ini. Oke. Sebelum kita menutup hari ini, thank you for watching and see you.